Oke everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Andra Fauji di kode kita. Kemarin gue udah ngejelasin introduction dari sebuah HTML, apa itu fungsi dari HTML, kita bisa di mana aja kita, di aplikasi apa aja kita bisa menulis sebuah kodenya. Gue akan mengulangi sebuah materinya sedikit tentang di mana aja kita bisa menulisnya. Untuk pembuatan sebuah aplikasi web menggunakan HTML, kita bisa menggunakan Notepad++ atau text editor di iMac. Gua nggak tahu kalau text edit itu bagaimana di iMac. Yang gua tahu Notepad di Windows itu pasti ada di Notepad. Tapi gua saranin lu jangan menggunakan Notepad. Kenapa? Karena untuk text editor Notepad itu nggak ada angkanya. Ketika kalau saya lo nggak ada kode line, number line di sebelah kiri, itu membuat lo bingung ketika lo mengalami sebuah problem code. Tapi sih untuk problem code di HTML itu sebenarnya belum ada. Sebelum kita masuk ke sebuah server side atau client side. Kalau kita sudah masuk ke client side, biasanya kode itu tidak akan berjalan dengan menandakan dia tidak akan merespon apapun. Kalau di server side, dia akan mengeluarkan sebuah warning kode, warning kode yang menjelaskan status mana yang akan salah. Oke, kita langsung aja kembali lagi, kita langsung buka website w3school.com. Gue ingin memberi satu hal, kenapa gue memberikan sebuah tutorial seperti ini. Gue emang gak begitu terlalu jago untuk sebuah web programming, tapi alasan kenapa gue membuat tutorial seperti ini adalah pertama, supaya gue lebih jauh memahami tentang HTML. Gue kalau nggak seperti ini, gue nggak akan mau belajar gitu. Gue tipe orangnya, gue harus membuat sebuah kegiatan terlebih dahulu, baru gue baru belajar. Kalau saya gue hanya ngerjain sebuah project biasa aja ya untuk diri gue sendiri, ya gue nggak bakal bisa apa-apa gitu. Yang pertama, gue mencoba untuk sering berbagi, karena ketika kita berbagi pasti akan ada balasan untuk kita, seperti kita mungkin akan tambah jago dalam bidang tersebut. Oke, kita nggak usah terlalu lama-lama, sorry gue banyak kebacot. Untuk isi umur gue juga nggak beda jauh dengan kalian menonton, mungkin ada juga yang udah tua juga, tapi gue masih muda, gue masih kuliah. Oke, kita enjoy aja. Kita masuk HTML basic. Di HTML basic ini kita akan mengenal sebuah tag dari HTML tersebut. Untuk di HTML5 ini kita menggunakan doc tipe HTML. Sebenarnya tipe HTML ini tidak begitu terlalu penting sih kalau buat gua. Kenapa? Karena kita tanpa menggunakan doc tipe HTML pun program akan terus bisa berjalan. Yang penting extensi tetap .html gitu sih. Oke, next di example di sini di W3School. Untuk bagi kalian yang belum nonton introduction HTML, link ada di deskripsi atau enggak di akhir video, dan di tanda seru akan ada pemberitahuannya. Di example di W3School sendiri kita bisa mengeditnya datanya. Gua di sini nggak menggunakan Sublime dulu ya, tapi kita akan mencobanya langsung menggunakan text editor dari W3School. Oke, kita try it yourself. Oke, kita akan diberikan sebuah text editor dengan sekaligus dengan outputnya. Di sini kita belajar simple aja supaya kalian lebih paham. Kesan sebenarnya emang terlihat gampang, tapi mana ya? Jangan deh, kita menggunakan text editor kita masing-masing. Pastikan kalian membuat folder kalian terlebih dahulu. Di sini saya memisahkan, di sini saya sebut content.html. Kenapa? Karena emang ini khusus untuk HTML aja dulu. Oke, pertama kita save datanya terlebih dahulu. Kita buat new file di sini. New file. Kita save dengan tulisan test. Tambahkan ekstensi .html. Sebenarnya kayak gini jauh lebih gampang, tapi kalian bisa juga kalian save as dan save. Di sini kalian bisa milih mau bahasa apa yang kalian gunakan.
ada ASP, ada action script, ada Apple script, batch file, bib text, board again, C, Sharp, C++, CSS, Clojure, div, Erlang, git attribute, git command, git config, git ignore, git main, bla 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 bla, dan HTML. HTML pun juga ada HTML, shape, Erlang, Heroes, Rel, dan lain-lain. Oke, di sini kita menggunakan HTML. Tinggal disimpan saja. Oke. Oh, file sudah ada dan bentuk HTML bisa nggak ya? Oh, belum. Ini belum save. Sorry. Di save as tes di .html kita tambahkan extension.html. Oke. Ini dihapus saja. Tadi ini salah. Oke. Kalian tambah terus HTML, dia akan update tipe HTML karena dia sudah terintegrasi dengan HTML5. Oke, di sini saya akan jelasin ulang. Di sini kita ada HTML, head, title, head, body, dan tutup body, dan tutup HTML, dan tutup head. Di HTML adalah membuka semua script dari tipe HTML. Title adalah untuk menulis sebuah judul di dalam nav title di atas browser. Oke, gua akan syuting aja sekarang. Di sini kita misalkan menulis tes seperti ini kalau nggak salah. Oke, ini oke, untuk penulisan title ini sebenarnya kalian option bisa bebas menulis apa yang kalian inginkan. Oke, untuk membukanya sendiri juga sangat simpel. Kalian buka directory file yang kalian gunakan, konten, saya naruhnya di konten.html. Karena di sini Opera, saya nggak mau menggunakan Opera, saya property, ubah extensionnya, buka filenya menggunakan com dan terapkan. Oke, saya jalankan. Maka belum selesai. Kalau kita refresh, extension bar yang di sini akan berubah, gitu. Kalau saya hapus ininya, saya F5, saya reload, maka dia akan menggunakan nama file yang di sini, test.html. Ini adalah default dari navbarnya sendiri. Oke, kita masuk lagi tadi. Kita akan belajar pertama adalah heading 1 dengan P. Heading 1 itu sebenarnya pasti fungsi dari heading itu sama paragraf. Untuk paragraf adalah untuk kalian memisahkan membuat paragraf di dalam teks HTML, dan heading itu adalah sebenarnya tujuannya untuk membuat judul dari webpage kita. Kita coba aja di sini A1 kita perbanyak aja. Kita buat dulu A2, A3, A4, A5. Dari sini A6. Oke, saya akan menjelaskan dulu sebentar. Oke, H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. H1 adalah yang paling terbesar, H2 adalah yang paling besar juga, tapi nggak begitu sebesar H2. H3 mulai sedikit mengecil, H4 kecil, H5 mulai sedikit mengecil, dan H6 adalah yang paling terkecil. Oke, kita contoh aja, kita tulis, kita masuk copy aja dari yang di title, copy, masukkan paste, kita save, kita refresh, dan ini ya hasil outputnya. Ini program pertama saya, Nah, ini adalah H1 yang ini H2, ini H3, H4, H5, dan H6. Oke.
untuk kalian memberi jarak sebuah spasi di dalam teks HTML, kalian bisa menggunakan BR di sini. BR. Nah, maka kalau kita tulis dia akan otomatis memberi sebuah jarak ke di dalam browser kita. Nah, dengan jarak. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan BR di sini, nih, saya spasi saja. Maka program tidak akan membaca, program itu akan terus menyampai ke atas. Kalau untuk kita menggunakan heading, kita tidak perlu gunakan B atau bold di penulisan teks HTML karena dia akan otomatis menulis otomatis upload tulisan kita. Oke, lanjut. Di sini kita oke. Kita tulis macam-macam. Ada contohnya. Sebentar. Apakah saya punya contoh teks yang saya gunakan di sini? Apa nih? Saya menggunakan ini aja. Saya copy. Semulus. Oke. Oke. Ini ya contohnya. Dia akan sedikit memberikan sebuah spasi ke bawahnya dan membuat paragraf baru. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video saya yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.